rekan-rekan, para pecinta, penggiat, dan pengurus koperasi yang saya cintai dan saya banggakan di mana saja berada. Salam koperasi dan salam sehat selalu. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya hormati, didorong oleh masukan, saran, ide-ide yang kami terima berkaitan dengan lahirnya regulasi baru yang mengatur bahwa ke depan usaha koperasi itu dibagi menjadi dua, yaitu transaksi pelayanan dan transaksi bisnis. Didorong dan terinspirasi oleh masukan, saran, serta ide yang kami terima dari sesama rekan-rekan penggiat, pecinta, dan pengurus koperasi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah sumbangan pemikiran, menyampaikan sebuah paparan dan tulisan berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan pada transaksi pelayanan koperasi sebagaimana diatur oleh regulasi baru yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat koperasi. Rekan-rekan yang saya hormati, saya sadar bahwa paparan maupun tulisan sebagai sumbangan pemikiran yang kami sampaikan itu masih jauh dari sempurna. Karena itu, kepada rekan-rekan yang membaca tulisan saya atau mendengarkan uraian yang saya sampaikan, kami mohon saran, kritik, maupun penyempurnaan yang akan kami terima dengan senang hati, sehingga ke depan kita dapat saling berbagi untuk laporan keuangan berbasis transaksi pelayanan pada koperasi sebagai sebuah laporan keuangan yang mencerminkan ciri khas maupun jati diri koperasi sebagai wadah usaha bersama, sebagai wadah gerakan saling tolong-menolong di antara anggota atau masyarakat yang berhimpun dalam wadah koperasi. Rekan-rekan yang saya hormati dan saya cintai, sebelum saya memulai paparan ini, izinkan juga saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan khususnya kepada rekan-rekan pengelola rumah koperasi kita, pengelola channel rumah koperasi kita yang telah berkenan memberikan ruang dan memfasilitasi sehingga kami dapat menyampaikan paparan maupun tulisan melalui media online, yaitu media YouTube rumah koperasi kita. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya akan memulai paparan saya melalui slide yang saya share dalam kesempatan kali ini. Saya membuat sebuah tulisan memahami pembuatan laporan keuangan transaksi pelayanan koperasi
seiring dengan waktu yang dibatasi atau ruang yang terbatas yang disediakan oleh rekan-rekan pengelola rumah koperasi kita, maka paparan saya ini saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama atau yang ke-1 yaitu tentang prinsip transaksi pelayanan. Prinsip-prinsip apa yang harus kita pahami berkaitan dengan transaksi pelayanan pada koperasi? Rekan-rekan sekalian, yang pertama berkaitan dengan regulasi yang baru ini, saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan sebagaimana kita pahami bersama bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Rekan-rekan sekalian, peraturan pemerintah ini telah menghadirkan sebuah tantangan, kesempatan sekaligus perubahan yang strategis yang tentunya harus kita pahami, kita sikapi, dan kita wujudkan sebagai rujukan dalam tata kelola koperasi ke depan, baik itu tata kelola organisasi maupun tata kelola usahanya. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hal strategis dan substantif yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 khususnya di bidang kegiatan usaha koperasi, yaitu bahwa ke depan usaha koperasi itu dibagi dalam 2 kelompok, yaitu transaksi pelayanan dan transaksi bisnis. Transaksi koperasi itu dikelompokkan sesuai dengan PP 7 2021, yaitu transaksi pelayanan dan transaksi bisnis. Rekan-rekan sekalian, pembedaan kedua transaksi ini tentunya bukan sekedar membedakan nama, yang satu pelayanan, yang satu bisnis, tetapi ada nilai yang strategis dan mungkin filosofis yang memposisikan keunikan atau kekhasan usaha koperasi sebagai pembeda antara koperasi dengan pelaku usaha di luar koperasi. Sebagaimana tadi kami sampaikan, dalam PP 7 tahun 2021, sebagaimana penjelasannya pasal 12 ayat 4 disebutkan bahwa transaksi bisnis koperasi adalah usaha koperasi melayani kebutuhan masyarakat, bukan anggota koperasi, sedangkan transaksi pelayanan adalah usaha koperasi untuk melayani kebutuhan anggotanya sebagai pemilik koperasi itu sendiri. Transaksi pelayanan dan transaksi bisnis. Transaksi pelayanan adalah transaksi dengan anggotanya sendiri. Dan transaksi ini adalah transaksi yang tidak mencari keuntungan. Sedangkan transaksi bisnis adalah
transaksi yang terjadi antara koperasi dengan bukan anggota. Dan transaksi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, rekan-rekan sekalian, transaksi koperasi yang disebut transaksi pelayanan, yaitu transaksi yang dilakukan koperasi dengan anggotanya sendiri. Dan transaksi ini tidak mencari keuntungan. Sedangkan transaksi bisnis yang dilakukan koperasi adalah transaksi antara koperasi dengan bukan anggota. Transaksi ini adalah transaksi yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Nah, rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan transaksi pelayanan, saya ingin sampaikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mungkin perlu kita pahami. Prinsip atau nilai-nilai ini adalah prinsip bahwa transaksi pelayanan itu adalah sebuah gerakan saling menolong, gerakan gotong royong, dan ini adalah nilai filosofis, nilai jati diri yang tidak boleh dilepaskan dari nilai dan prinsip tata kelola koperasi. Prinsip dan nilai dalam transaksi pelayanan, yang pertama kami ingin sampaikan begini rekan-rekan sekalian. Sejak kelahiran koperasi, senantiasa ada sebuah cerita perjalanan, sebuah cerita adanya sebuah gerakan bersama dari sekelompok orang yang mempunyai permasalahan yang sama dan menghimpun kekuatan bersama dan bersama-sama pula memecahkan permasalahan yang dihadapinya itu untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu terwujudnya kesejahteraan bersama. Inilah yang tadi saya katakan, ini sebuah gerakan saling tolong-menolong atau sebuah gerakan gotong royong, dan itulah sebetulnya tujuan kenapa koperasi itu berdiri. Dengan kata lain, dapat dirumuskan bahwa tujuan pendirian koperasi itu pada awalnya bukan sebuah gerakan untuk melakukan kegiatan bisnis dalam rangka mencari keuntungan atau mengembangkan modal, tetapi sebuah gerakan bersama untuk saling menolong. Sebuah gerakan gotong royong dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama. Atau saya ingatkan ada sebuah nilai di dalam koperasi yang sering kita dengar dan sering kita alami dan juga kita hayati dan kita amalkan bersama, bahwa salah satu nilai koperasi adalah menolong diri sendiri secara bersama-sama. Saya percaya bahwa ini sudah kita pahami bersama. Justru sudah menjadi semangat kita bersama ketika kita mengelola koperasi sebagai gerakan saling tolong-menolong. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, saya ingin sampaikan beberapa pendapat dari para tokoh, para ahli yang mungkin bisa kita jadikan sebagai rujukan apa itu prinsip dan nilai pelayanan atau prinsip dan nilai transaksi pelayanan yang dilakukan oleh koperasi. Muhammad Hatta itu menulis bahwa asas kekeluargaan adalah mengenai koperasi. Istilah asas kekeluargaan itu berasal dari taman siswa untuk menentukan bagaimana guru dan murid tinggal hidup sebagai satu keluarga. Begitu pula lah hendaknya
corak koperasi Indonesia. Hubungan antara anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan sebagai orang yang bersaudara, satu keluarga. Itulah rekan-rekan sekalian salah satu nilai yang diungkapkan oleh Bung Hatta, Bapak Koperasi kita. Selanjutnya, kita juga pernah membaca, dan saya yakin rekan-rekan juga sudah pernah melihat konsep ini, yaitu bahwa koperasi itu mempunyai disiplin dan dinamikanya sendiri. Sandarannya adalah orang, bukan uang. Koperasi merupakan kumpulan daripada manusia, sedangkan uang faktor kedua. Tetapi PT adalah merupakan kumpulan modal. Inilah rekan-rekan sekalian yang pernah saya baca dan mungkin juga dapat menjadi rujukan kita, sebuah pendapat yang ada di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tahun 2013 yang mengadili adanya permohonan atau sering kita dengar uji materi terhadap Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 beberapa tahun yang lalu, di mana Mahkamah Konstitusi itu menerima dan menyetujui uji materi yang diajukan oleh teman-teman gerakan koperasi, khususnya dari Jawa Timur, dengan membatalkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Baiklah rekan-rekan sekalian, selanjutnya kami ingin sampaikan apa yang diungkap dan kita temui di dalam amar keputusan MK tersebut, yaitu bahwa koperasi bukan organisasi perseorangan. Koperasi bukan organisasi perseorangan yang mencari keuntungan, melainkan sebuah organisasi kolektif dengan tujuan mencapai keperluan hidup. Keuntungan bukan tujuan bagi koperasi. Inilah yang disampaikan oleh Bung Hatta dalam bukunya yang pernah saya baca dan menjadi rujukan kita bersama. Masih ada lagi pendapat Bung Hatta, sebagaimana tulisan saya ini. Pasal 33 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bung Hatta menyampaikan, seterusnya, hubungan antara buruh dan majikan seperti di dalam masyarakat kapitalis tidak bakal ada lagi. Nah, jadi sebenarnya asas kekeluargaan ini semacam pembeda tegas, semacam kriteria untuk membedakan usaha bersama ala kapitalis yang masih memisahkan buruh dan majikan, dan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan yang tidak lagi mengenal pembedaan buruh dan majikan. Nah, dan itulah yang dikatakan oleh Bung Hatta. Rekan-rekan sekalian, nilai dan prinsip koperasi berikutnya yaitu sebuah pendapat juga dari Bung Hatta, koperasi bukanlah PT atau perseroan terbatas yang diberi nama koperasi. Pemilik PT adalah para pemegang saham, dan pelanggan PT adalah para konsumennya yang membeli barang dan jasa dari PT itu. Namun, koperasi sangat berbeda. Pemilik koperasi adalah juga pelanggannya sendiri.
Oleh karena itu, kalau PT berusaha mencari laba yang dipungut dari pelanggannya, maka koperasi tidak mencari laba karena tidak masuk akal memungut laba dari diri sendiri. Karena pelanggan koperasi itu sekaligus adalah pemilik yang sama. Itulah rekan-rekan sekalian, prinsip dan nilai yang diungkap oleh para ahli atau para pejuang koperasi. Nah, lebih teknis lagi kami ingin sampaikan sebuah pendapat yang disampaikan oleh almarhum Ibnu Sujono, yang kita ketahui bersama bahwa beliau ini adalah salah satu tokoh gerakan koperasi, di mana pendapat-pendapatnya tentunya dapat kita pakai sebagai rujukan bersama di dalam rangka tata kelola koperasi ke depan. Almarhum Ibnu Sujono menyampaikan dalam tulisannya yang saya cuplik seperti ini. Kalau kita kembangkan lebih jauh, dilihat dari sisi ide dasarnya, koperasi dibentuk untuk memenuhi kepentingan anggota-anggotanya. Artinya, anggota membentuk koperasi untuk melayani dirinya sendiri. Dalam konteks seperti ini, koperasi tidak mengenal dan tidak memperoleh laba sebagai objek pajak. Yang ada adalah surplus atau SHU, sisa hasil usaha, yaitu selisih antara seluruh pemasukan dengan biaya-biaya serta penyisian lain. Dan ini kemudian dikembalikan kepada anggota atas dasar besarnya pelayanan yang diperoleh anggota yang bersangkutan. Rekan-rekan sekalian, Ibnu Sujono selanjutnya juga menulis bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan, fungsi tersebut, koperasi memperoleh biaya tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Service at cost. Jadi koperasi sebetulnya ketika melayani kebutuhan anggota sebagaimana tujuan pendirian koperasi, koperasi itu tidak mencari untung atau memperoleh laba dari anggotanya sendiri. Nah, saya teruskan apa yang disampaikan oleh almarhum Ibnu Sujono. Untuk keperluan pelayanan diperlukan biaya, dan ini sesuatu yang memang begitulah adanya. Ketika koperasi mengadakan pelayanan, melakukan kegiatan, jelas membutuhkan biaya. Dan biaya ini saja dalam sebuah transaksi pelayanan yang diberikan kepada koperasi oleh anggotanya. Selebihnya dikembalikan kepada anggota. Jadi yang tadi tertulis service at cost, yaitu bahwa koperasi itu menerima biaya, menerima dari anggota untuk biaya dalam rangka melayani kebutuhan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya, pola seperti itu sekaligus menjelaskan bahwa apa yang diperoleh anggota dari SHU pada hakikatnya adalah memperoleh kembali uangnya sendiri, yang sebelumnya telah diserahkan kepada koperasi. Dilihat dari sudut SHU bersih, tidak dapat dipersamakan dengan penghasilan yang dirumuskan dalam perpajakan. Jadi SHU dalam konsep murni koperasi bukan laba, karena itu bukan objek penghasilan. Dalam pola seperti itu, di mana koperasi hanya memberikan pelayanan kepada anggota yang benar-benar merupakan pemilik dan pelanggannya sendiri, baik SHU bersih maupun SHU yang dikembalikan kepada anggota tidak mengandung unsur yang dapat dikenakan PPh atau pajak penghasilan. Itulah rekan-rekan sekalian, sebuah nilai transaksi pelayanan kepada koperasi yang diungkapkan oleh para ahli
atau para pejuang koperasi. Dan pendapat-pendapat itu juga disadur atau menjadi bahan ketika Mahkamah Konstitusi menyetujui uji materi yang dilakukan oleh masyarakat koperasi, khususnya masyarakat koperasi Jawa Timur pada beberapa tahun yang lalu itu terhadap diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang menurut rekan-rekan Gerakan Koperasi Jawa Timur, undang-undang itu tidak mencerminkan apa yang ada, apa yang menjadi semangat, cita-cita, perjuangan, dan nilai-nilai koperasi Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang saya ingin menyampaikan lebih lanjut tentang nilai transaksi pelayanan pada koperasi. Nilai transaksi pelayanan pada koperasi yang pertama sebetulnya adalah penghayatan dan pengamalan prinsip dan nilai koperasi. Yang kedua, transaksi pelayanan pada koperasi itu sebetulnya adalah perwujudan gerakan saling menolong dalam praktek tata kelola koperasi. Nah, semacam ini visualisasinya. Jadi transaksi pelayanan pada koperasi, kenapa tadi kami katakan di depan bahwa transaksi pelayanan pada koperasi itu bukan transaksi yang mencari keuntungan atau bertujuan mendapatkan laba dari dirinya sendiri, yaitu dari pemiliknya, dari para anggota koperasi yang berhimpun dalam wadah koperasi itu. Nah, seperti gambaran yang kami sampaikan ini, bahwa transaksi pelayanan itu adalah sebenarnya gerakan saling tolong-menolong, saling menolong, saling bergotong royong, akhirnya sampai kepada sebuah tataran di mana kita bisa sejahtera bersama. Itulah rekan-rekan sekalian, bahwa nilai transaksi pelayanan pada koperasi sebetulnya adalah penghayatan dan pengamalan prinsip dan nilai koperasi di satu sisi, dan di sisi lain adalah perwujudan gerakan saling menolong dalam praktek tata kelola koperasi. Jadi nilai transaksi pelayanan pada koperasi itu dapat kita simpulkan bukan usaha mencari untung dari para anggotanya atau dari dirinya sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, sebuah transaksi pasti melibatkan dua pihak. Nah, di dalam transaksi pelayanan pada tata kelola koperasi, siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat dalam transaksi pelayanan pada tata kelola koperasi? Yang terlibat adalah dua sisi koperasi. Yang pertama yaitu adalah anggota koperasi sendiri. Yang kedua adalah koperasi sebagai badan hukum. Jadi yang terlibat di dalam transaksi pelayanan pada tata kelola koperasi adalah koperasi dengan anggotanya. Di dalam Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian disebutkan bahwa anggota koperasi ini adalah pemilik dan pengguna jasa dari koperasi itu sendiri. Jadi sebetulnya anggota koperasi dan badan hukum koperasi itu adalah sebuah kesatuan dari dua pihak yang tidak dapat dipisahkan. Nah, sekarang hubungan koperasi dengan anggotanya merupakan kesatuan dua pihak yang tidak terpisahkan. Kenapa
hubungan koperasi dengan anggotanya merupakan kesatuan dua pihak yang tidak terpisahkan. Nah, rekan-rekan sekalian, yang pertama, sebagai pemilik, anggota koperasi tidak berada di luar tata kelola koperasi. Yang mungkin ini berbeda dengan situasi atau kondisi pada tata kelola pelaku-pelaku usaha di luar koperasi. Misalnya sebuah badan hukum PT, di mana pemiliknya itu tidak berada dalam tata kelola keseharian PT itu sendiri. Karena sebagai pemilik itu sudah menyerahkan tata kelola PT itu kepada pengelola yang diangkat atau ditunjuk oleh para pemilik PT itu atau pemegang saham dari PT itu, lain dengan koperasi. Anggota sebagai pemilik itu tidak berada di luar tata kelola koperasi. Pengelola koperasi pada hakikatnya adalah anggota itu sendiri, mulai dari perencanaannya, pengoperasionalan usaha, sampai kepada pengawasannya. Dalam hal transaksi pelayanan koperasi, yang memanfaatkan usaha koperasi atau menggerakkan usaha koperasi, pada hakikatnya adalah anggota koperasi itu sendiri. Sebagaimana tadi disebutkan di Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa anggota koperasi itu adalah pengguna jasa koperasi. Inilah visualisasinya. Jadi anggota koperasi dengan koperasi itu ada dalam sebuah kesatuan, tidak terpisahkan. Karena koperasi ini, sebagaimana kami sampaikan tadi, pengelolanya adalah anggota sendiri. Anggota selalu berkumpul bersama-sama untuk merencanakan bersama-sama, mengoperasionalkan usaha bersama-sama, dan melakukan pengawasan secara bersama-sama. Dan di dalam transaksi pelayanan, usaha-usaha itu adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan anggota sendiri. Karena di dalam konteks jati diri koperasi, anggota itu sendirilah sebetulnya yang menggunakan jasa koperasi, bukan orang lain. Ini yang terjadi dalam prinsip atau nilai transaksi pelayanan yang ada pada koperasi, yang mungkin transaksi pelayanan ini tidak ada di dalam tata kelola atau dalam manajemen pengelolaan usaha di luar koperasi, atau pada pengelolaan usaha pada pelaku-pelaku usaha yang berada di luar koperasi, seperti PT, seperti perbankan, seperti lembaga-lembaga keuangan yang bukan koperasi. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan. Prinsip kegiatan transaksi pelayanan pada usaha koperasi. Ada 5 menurut saya, yaitu bahwa transaksi pelayanan tidak berorientasi atau bertujuan untuk mencari keuntungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang terjadi. Dalam hal ini, kalau itu koperasi dengan anggotanya, maka transaksi pelayanan pada koperasi itu tidak berorientasi atau bertujuan untuk mencari keuntungan dari anggotanya sendiri. Yang kedua, sebuah transaksi atau sebuah kegiatan usaha itu jelas membutuhkan biaya. Nah, sumber pembiayaan untuk membiayai kegiatan transaksi berasal dari anggota yang dihimpun sebagai modal kerja koperasi. Jadi ketika ada kegiatan transaksi pelayanan, maka sumber pembiayaannya
untuk membiayai kegiatan transaksi pelayanan itu sebagai gerakan saling tolong-menolong, pada dasarnya berasal dari anggotanya sendiri yang dihimpun sebagai modal kerja koperasi. Dan baru apabila terjadi kekurangan dalam sumber pembiayaan koperasi, maka secara bersama-sama seluruh anggota sebetulnya melalui koperasinya mencari pinjaman kepada bukan anggota. Jadi kalau kita pahami dalam prinsip ini, maka sebetulnya ketika koperasi itu melakukan pinjaman untuk membiayai kegiatannya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan anggotanya, itu pinjaman itu sebetulnya adalah pinjaman bersama-sama, pinjaman seluruh anggota. Dan tentunya karena itu pinjaman seluruh anggota secara bersama-sama, maka menjadi kewajiban anggota juga untuk bersama-sama mengembalikan pinjaman yang berasal dari luar anggota atau pinjaman yang masuk atau yang dipinjam oleh koperasi. Biaya yang dikeluarkan di dalam rangka transaksi pelayanan bukanlah biaya untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan. Jadi kalau sumber biayanya tadi berasal dari anggota, lalu biaya yang dikeluarkan bukanlah biaya untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan. Karena biaya yang dikeluarkan dalam gerakan transaksi pelayanan sebetulnya biaya untuk menolong diri sendiri, untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota, sebagaimana tujuan pendirian sebuah koperasi. Yang kelima, rekan-rekan sekalian, setoran dari anggota koperasi yang dihimpun dalam transaksi pelayanan, selain dibukukan sebagai modal kerja, juga dibukukan sebagai modal usaha atau modal sendiri koperasi yang dimilikinya. Dalam hal ini, saya percaya bahwa rekan-rekan sudah paham yang dimaksud ini. Sebagaimana kita pahami juga bahwa sebetulnya modal koperasi, ekuitas koperasi itu adalah modal yang dihimpun dari setoran anggota yang dibukukan sebagai simpanan. Dan saya percaya ini bukan hal yang baru, ini semuanya sudah dipahami oleh rekan-rekan, khususnya para pengurus, penggiat koperasi yang telah bertahun-tahun mengelola koperasinya. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya pihak pemeran utama yang terlibat dalam transaksi pelayanan koperasi itu siapa sebetulnya? Nah, rekan-rekan sekalian yang saya cintai, saya banggakan, inilah visualisasinya. Pihak pemeran utama yang terlibat dalam transaksi koperasi itu adalah anggota sendiri sebetulnya. Dan anggota dan koperasi, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau bisa dianalogikan sebagai sebuah mata uang dengan dua sisinya. Sisi yang satu adalah kumpulan orang, yaitu anggota koperasi, dan di sisi yang lain adalah wujud dari sebuah badan usaha bersama yang disebut badan hukum koperasi. Inilah yang terjadi rekan-rekan sekalian, bahwa dalam transaksi pelayanan itu sebetulnya adalah transaksi antara koperasi dengan anggotanya yang tadi kami paparkan pada paparan-paparan saya terdahulu. Nah, koperasi, anggota saling bertransaksi dalam kesatuan yang tidak berpisahkan dalam sebuah wadah, sebuah lingkaran yang kita sebut koperasi sebagai badan usaha bersama. Sedangkan rekan-rekan sekalian yang bukan anggota itu sebetulnya tidak terlibat di dalam konteks
kehidupan koperasi itu keseharian. Bukan anggota itu pada dasarnya adalah pendukung saja agar koperasi ketika melakukan transaksi pelayanan untuk melayani kebutuhan anggotanya itu dapat berjalan, dapat berlangsung sebagaimana yang direncanakan bersama. Dalam hal ini, bukan anggota itu hanya berfungsi sebagai pihak yang mungkin memberikan pinjaman untuk sumber pembiayaan kepada koperasi. Sumber pembiayaan dalam rangka koperasi melakukan transaksi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Nah, itulah rekan-rekan sekalian, satu hal yang kami sampaikan pada bagian pertama ini sebelum kita bersama-sama nantinya menyusun sebuah laporan keuangan pada transaksi pelayanan koperasi. Saya ingin menyampaikan tadi sebagai sumbangan pemikiran saya tentang prinsip-prinsip transaksi pelayanan. Yang pertama, jelas tadi sudah kita pahami bahwa transaksi pelayanan koperasi itu adalah transaksi yang terjadi di dalam kehidupan keseharian koperasi itu sendiri, dalam kehidupan internal koperasi itu sendiri, yaitu transaksi yang dilakukan koperasi dengan anggotanya. Transaksi pelayanan itu adalah transaksi yang direncanakan bersama sebagai sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Beda dengan transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah transaksi yang terjadi antara koperasi dengan pihak di luar koperasi, yaitu masyarakat bukan anggota. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin sampaikan bahwa walaupun kita melakukan transaksi pelayanan sebagaimana tujuan pendirian sebuah koperasi, tapi ke depan sebagaimana amanat dari regulasi-regulasi baru yang hadir di tengah-tengah kehidupan tata kelola koperasi, ke depan koperasi memang tidak bisa hanya berkutak-kutik di dalam. Koperasi harus keluar juga melayani kebutuhan anggota. Ketika, mohon maaf, harus keluar untuk melayani kebutuhan bukan anggota. Sebagaimana amanat undang-undang bahwa ketika koperasi sudah selesai melayani kebutuhannya sendiri, kebutuhan anggota, maka koperasi mempunyai kewajiban juga berperan dalam melayani kebutuhan masyarakat bukan anggota. Dan itulah yang dalam undang-undang kita namakan, kita kenal dengan transaksi bisnis. Ke depan, koperasi memang tidak bisa tinggal diam, berkutak-kutik di dalam dengan melakukan transaksi pelayanan saja, tapi diharapkan juga keluar melakukan transaksi bisnis sebagaimana para pelaku usaha di luar koperasi. Ke depan, koperasi juga harus melayani kebutuhan masyarakat bukan anggota sejajar, sama terhormat, setara dengan para pelaku ekonomi yang lain di luar koperasi. Dan dengan melakukan transaksi bisnis, koperasi tentunya juga akan mampu selain melayani kebutuhan anggota, juga mampu membuat sebuah kegiatan, sebuah transaksi yang mampu untuk menghadirkan sebuah lapangan kerja sebagaimana amanat Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa ke depan koperasi dalam usahanya juga harus mampu melakukan usaha yang menghadirkan lapangan kerja, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja akan juga terangkat kesejahteraannya. Rekan-rekan sekalian, demikianlah bagian pertama ini yang saya
dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan sekali lagi, sebagaimana kami sampaikan di awal, bahwa apa yang kami paparkan ini jelas jauh dari sempurna. Karena itu sekali lagi kami mohon rekan-rekan berkenan yang mendengarkan paparan saya ini atau mungkin membaca tulisan saya ini dapat menyampaikan kritik, saran, ataupun penyempurnaan agar ke depan sekali lagi kita mampu membuat sebuah tata kelola atau sebuah rujukan untuk membuat laporan keuangan pada transaksi pelayanan. Inilah rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi pada paparan saya tentang pembuatan laporan koperasi pada bagian yang kedua. Dan rekan-rekan sekalian, ketika rekan-rekan selesai mengikuti paparan saya ini, ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan rekan-rekan memberikan komentar di dalam forum YouTube Rumah Koperasi kita ini untuk bisa saling berbagi, bisa saling menyempurnakan apa yang kita usahakan bersama, membuat sebuah rujukan tentang pembuatan laporan keuangan pada transaksi pelayanan koperasi. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas segala perhatiannya. Sekali lagi kami berharap mudah-mudahan yang kami sampaikan ini walaupun jauh dari sempurna ada manfaatnya bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi pada paparan, pada tulisan yang akan saya sampaikan dengan bantuan rekan-rekan rumah koperasi kita pada bagian yang kedua. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.